Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam segmen Paham Ayat episode ketiga, dan kali ini saya akan membahas surat ke-112, surat Al-Ikhlas. Surat ini merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak terbilang. Karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain. Sedang Allah sama sekali tidak memerlukan suatu apapun. Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi 3 hal. Dia Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, dan Maha Esa pada perbuatannya. Maha Esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada suatu sifat makhluk pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, dan Maha Esa pada perbuatannya berarti dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat ke-82. Kemudian ayat berikutnya, Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Allah menambahkan dalam ayat ini penjelasan tentang sifat Tuhan yang Maha Esa itu, yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. Dan berikutnya Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah lalu menegaskan bahwa Maha Suci Ia dari mempunyai anak. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, dan dakwaan orang-orang Nasrani bahwa Isa adalah anak laki-laki Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, fastaftihim alirabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inatsan wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim layakulun waladallahu wa innahum lakadzibun. Maka tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki? Ataukah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan-perempuan sedangkan mereka menyaksikannya? Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka itu benar-benar mengatakan Allah mempunyai anak, dan sungguh mereka benar-benar pendusta. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dengan demikian, Dia tidak sama dengan makhluk. Dia berada tidak didahului oleh tidak ada. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Abbas berkata, Dia tidak beranak sebagaimana Maryam melahirkan Isa dan tidak pula diperanakkan. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Al-Masih adalah anak Allah, dan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masih ibnullah.
Dan berkatalah orang-orang Yahudi itu bahwa Uzair itu anak Allah, dan berkatalah orang-orang Nasrani bahwa Isa itu adalah anak Allah. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dalam ayat ini Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan dia dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Ini adalah tantangan terhadap orang-orang yang beriktikad bahwa ada yang setara dan menyerupai Allah dalam perbuatannya, sebagaimana pendirian orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah. Baik, demikian pembahasan singkat tentang surat Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, memberikan pemahaman terhadap surat ini bagi kita yang mungkin selama ini belum memahaminya. Dan kita akan sambung di kesempatan berbeda. Jangan lupa Anda klik like video ini jika menyukainya, subscribe bagi yang belum, dan share seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.